Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Sekolah Angker bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala akarana karena marti siwi. Soal Vika yang meninggal gantung diri di toilet, tidak seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka lebih suka menggunakan toilet lain. Jangankan digunakan, melintasi di depan toilet itu saja, bulu kuduk mereka sudah merinding. Cerita-cerita seram mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika itu tidak wajar dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina, yang masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. Udah, ikhlasin aja, kata Eldi sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun. Mereka duduk di kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. Gue yakin ada hal yang gak beres sama sekolah kita, Di. Maksud lu? Tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar. Sudah takdirnya kali, Gin. Lagian, hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi gue gak percaya sama mitos sekolahan ini yang katanya itu angker. Di, sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin gua ngambil jam tangan ke sekolah. Terus, ya gua mendengar ada cewek nangis di kelas. Seriusan? Iya, Di. Gua masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis. Terus, lu samperin gak? Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu saja. Nah, fix, itu setan. Tadi katanya lu gak percaya sama setan. Tapi kalau tahu infonya dari lu, ya gua percaya. Lu mau gak antar gua nanti malam ke sekolahan? Lah, mau ngapain? Nyari tahu, siapa tahu dan kenapa wanita itu bisa nangis. Gue yakin ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita, dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini, termasuk Vika. Oke deh, Gin. Eldi mengangguk lalu meminum es teh manisnya. Maka malamnya Gina diantar oleh Eldi. Mereka masuk ke dalam kelas di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan lampu sekolahan berfungsi normal. Jadi kemarin di sini gue lihat cewek itu berdiri di atas jendela itu tuh. Gina menunjuk ke arah sebuah jendela. Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Mereka segera berlari menuruni tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka didengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tidak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di. Iya, Gin. Aduh, digembok lagi. Eldi mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalang tangan, kemudian menghantamkan batu tersebut pada gembok pintu. Setelah beberapa kali benturan,
Akhirnya engsel gembok yang sudah usang itu berhasil copot. Gina menyalakan senter HP-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ruangannya sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut dan menemukan sebuah martil. Tiba-tiba matanya terpejam. Sebuah bayangan wajah wanita muncul di benaknya. Nafasnya terengah-engah. Ia membuka matanya kembali. "Lo kenapa, Gin?" Gua lihat wajah seorang perempuan." "Hah? Siapa?" "Gak tahu. Gua gak kenal dia." Karena malam semakin larut, mereka keluar dari pos satpam tersebut. Besok Gina akan mencari tahu siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Keesokan harinya, Gina dan Eldi masuk ke perpustakaan. "Di, ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan gua semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga." Gina menyodorkan buku arsip pada Eldi. "Loh, iya juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Gin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini." "Iya, lu bener, Di." Gina memotret foto Felicia Tijia. Kemudian mereka bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kebetulan Pak Gimin sedang ada di ruangannya. Ia terlihat sibuk dengan lembaran dokumen di atas meja. Malu-malu Gina dan Eldi masuk ke ruangan Pak Gimin. "Selamat siang, Pak." "Iya, siang." Pak Gimin menoleh pada mereka berdua. "Pak, kami mau berbicara sebentar." "Oh, iya. Silahkan masuk, Nak." Mereka berdua duduk di hadapan Pak Gimin, lalu menunjukkan sebuah gambar di layar HP-nya Gina. "Maaf mengganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswi ini?" Pak Gimin terkejut. Ia heran dari mana mereka tahu tentang Feli. "Oh, iya, itu Feli. Dia dulu sekolah di sini." "Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk, Pak?" "Kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli?" "Pak, ada yang gak beres sama sekolah kita. Dan saya yakin ini pasti ada kaitannya dengan Feli." "Saya masih banyak kerjaan. Mungkin kita bisa bahas lain waktu ya. Silahkan keluar." "Tapi Pak, kami hanya ingin..." "Saya bilang keluar." "Tapi saya lihat Feli, Pak," kata Gina. Wajah Pak Gimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Dia di mana?" Nada Pak Gimin merendah. "Saya tidak tahu, Pak. Tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli muncul di dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi pada Feli pada tahun 2000 silam?" Pak Gimin mengembuskan nafas berat, membuka kacamata lalu mengusap rambutnya yang sudah beruban. Dia berdiri menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali di kursinya. "Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik. Tapi tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius." "Lalu, Pak?" Pak Gimin duduk kembali di kursinya. "Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya
Karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Cokro itu siapa, Pak? Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat meneliti Cokro, sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan atau memang dianggap sudah meninggal, Pak? Apa jasadnya ditemukan, Pak? Jasadnya tidak pernah ditemukan. Terus, Pak? Sudah, kasusnya ditutup dan jasad Feli masih menjadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli, pikirnya. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya masih disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab keberadaan jasad Feli selain berbicara langsung dengan rohnya. Gua harus berbicara langsung sama rohnya. Gimana caranya, Gin? Eldi menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Gak tahu. Mereka terdiam sejenak. Kemudian Eldi mengacungkan jari telunjuknya. Kita main jelangkung aja, Gin. Gimana? Emangnya lu yakin ini bakal berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah Eldi. Ia ragu dengan ide temannya itu. Sementara Eldi masih sibuk merakit boneka jalangkung yang ia buat dari batok kelapa, baju bekas, dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah ia ikatkan sebuah spidol agar roh Feli itu mulai memberikan petunjuk. Di bagian batok itu ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Lu tahu dari mana? Nebak aja sih. Eldi sudah selesai merakit jalangkung. Nah, kalau misalnya lu kesurupan, gua udah download audio doa-doa ruqyah biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh lu. Lu yakin berhasil, Di? Udah, percaya sama gua. Ini demi menyelamatkan siswa lain juga. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, gak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga, mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor LD. Di perjalanan gerimis mulai turun disusul kelebatan cahaya kilat yang membuat Eldi semakin mempercepat motornya. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung mereka dengan terpal transparan. Jaga-jaga kalau nanti hujan lebat. Setelah ngebut, akhirnya Gina dan Eldi tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja ya. Tempat lu ngelihat sosok perempuan itu. Oh iya, oke deh. Mereka naik ke lantai 3, masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan. Sebuah kertas karton berwarna putih digelar di atas meja. Boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut. Kemudian pintu kelas ditutup. Gina dan Eldi duduk berhadapan. Boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina. Eldi kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapatkan dari internet. Sluku-sluku batok, batok ela elo, siromo menyang Solo, oleh-olehe payung muto, mak jentet lolo loba, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah. Jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan.
Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah Edi membacakan mantra, lampu kelas itu tiba-tiba padam. Eldi celingukan, ia merogoh HP-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun walaupun lampu padam. Gina. Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Gina terlihat melotot ke arah Eldi. Anjir, Gina. Lampu mati kembali dan saat menyala, Gina tiba-tiba hilang. Eldi panik. Ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas keraton terdapat sebuah tulisan. Eldi memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. Eldi menengok keluar jendela. Eldi melihat di halaman belakang sekolah Gina jongkok sambil menggaruk-garuk tanah. Eldi kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, Eldi menahan tubuh Gina agar berhenti menggaruk-garuk tanah. Kulit jemarinya Gina terkelupas hingga berdarah. Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk. Tapi ia masih sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya, parau ia berkata, "Di, jasad Feli ada di sini." Gina menunjuk lubang yang ia gali. Tanpa pikir panjang lagi, Eldi mencari cangkul ke gudang sekolah. Digalinya tanah itu. Beberapa kali cangkulnya menghantam bebatuan karena tekstur tanahnya keras dan bercampur dengan kerikil. Nafas Eldi ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Entah pada ayunan keberapa, cangkul menghantam sebuah tengkorak manusia. Eldi terkejut. Ia harus memberitahu Pak Gimin. Besoknya sekolah ramai, polisi berdatangan, awak media berkumpul ingin meliput penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah. Kerangka itu diduga milik Feli yang hilang 10 tahun yang lalu. Kedua orang tua Feli datang lagi ke sekolah. Mereka menangis melihat kerangka manusia itu. Kalau memang benar itu milik Feli, sungguh kejam pelakunya. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menyebutkan kalau kerangka itu adalah benar milik Feli. Sebuah kosan kecil, dinding dan lantainya terbuat dari triplek usang. Banyak tikus-tikus besar berkeliaran kalau malam. Kecoa merayap dari sudut ke sudut lainnya. Kosan murah di tengah kota Jakarta yang sebenarnya tidak layak jadi tempat tinggal manusia. Tapi di sanalah Asep sekarang tinggal, si pembunuh Feli. Sekarang di usianya yang semakin tua, ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Di sudut kosannya terdapat sebuah jimat. Semenjak pembunuhan yang ia lakukan 10 tahun yang lalu, ia sering dihantui roh Feli, juga roh Cokro. Jimat itulah yang menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun ini. Dulu seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, ia selalu dihantui roh mereka berdua hingga akhirnya Asep mengundurkan diri dari sekolah itu. Pembunuhan yang dilakukannya sangat bersih hingga polisi tidak bisa mengungkapkan kalau Asep adalah pembunuhnya. Mereka menyatakan kalau Feli hilang, sedangkan keluarga Feli sudah menganggap anaknya mati. Bahkan mereka telah mengadakan pemakaman tanpa jenazah demi menghormati Feli. Asep kemudian membuka pintu kosnya. Daun pintu itu sudah penuh dengan coretan spidol. Di dalam kosan Asep hanya ada kasur apek, bantal bau tengi, dan kipas angin butut. Ia membaringkan badan di atas kasurnya. Sesaat kemudian sebuah jimat yang ia letakkan di sudut kamarnya bergetar. Jimat yang berbentuk bulat dan terbuat dari kayu itu berputar-putar lalu terbakar begitu saja. Asep panik. Ia menuangkan air dalam botolnya pada jimat itu. Bahaya.
gumamnya. Kata dukun yang memberikan jimatnya, kalau suatu saat jimat itu terbakar maka hal buruk akan menimpa dirinya. Jimat itu ia beli 10 tahun yang lalu dan baru terbakar sekarang. Ia tidak tahu apakah si dukun masih hidup atau tidak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi dukun itu. Kantuk menggelayuti kedua mata Asep. Ia sangat lelah karena seharian bertugas. Matanya perlahan terpejam. Tengah malam ia mengalami mimpi buruk, seperti ada seseorang yang menikam punggungnya berkali-kali dengan sebuah pisau. Asep tergeragap bangun dari tidurnya. Badannya penuh keringat. Ruangan kosnya sangat pengap. Saat ia bangun listrik malah padam. Asep berdecak kesal. Tangannya meraba-raba HP jadul. Kemudian dinyalakan senter HP-nya itu. Ia mencari tas tempatnya menaruh lilin. Namun saat sedang merogoh tas itu, ia mendengar langkah kaki dari luar. Awalnya Asep tidak memperdulikan suara itu. Ia mengira pasti itu langkah kaki tetangga kosnya. Sialnya, setelah didiamkan, langkah kaki itu sengaja berhenti di depan pintu kosnya, lalu menghentak-hentakan kaki dengan keras sangat mengganggu. "Siapa sih? Pergi nggak lu?" Asep mengamuk. Suara langkah kaki itu berhenti. Sumbu lilin disulut. Cahayanya menerangi ruangan. Asep kembali berbaring di atas kasurnya, tapi suara hendak kaki itu terdengar lagi. Lantai yang terbuat dari kayu dan triplek membuat hentakan kaki bersuara keras dan juga sangat mengganggu. Dengan perasaan kesal ia bangkit lalu membuka pintu kosnya. Namun tidak ada siapapun di sana. Asep mengerutkan dahi, menengok ke sekeliling. Sekiranya 3 meter di sebelah kanan pintu berdiri seorang lelaki membelakangi Asep. "Woi, siapa lu?" Tidak ada jawaban. "Woi, dengar nggak gua ngomong?" Asep mendekat kemudian menyentuh bahu lelaki tersebut. Dan betapa terkejutnya Asep ketika lelaki itu menoleh ke arahnya. Wajah lelaki itu menyerupai wajah Asep. Ia tersenyum dan berkata, "Mati." Asep lari ke kamarnya dan menutup pintu. Nafasnya ngos-ngosan. Ia sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Baru kali ini ia mendapati seorang lelaki dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Ia yakin yang barusan adalah rohnya Cokro, lelaki yang pernah ia fitnah. Dari dulu Asep tahu kalau Cokro mati penasaran. Besok Asep akan mencari jimat lagi untuk melawan makhluk gaib tersebut. Gina kira setelah jenazah Feli ditemukan, sekolahnya akan aman dan damai. Tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri. Namun dugaannya salah. Selepas jam sekolah, semua siswa dan guru berkerumun di halaman sekolah. Mereka mendongak ke atas. Ada seorang siswa lelaki bernama Reza. Terlihat sedang berdiri di atap gedung lantai 3. Mungkin dia naik ke sana lewat platform kelasnya. Reza berdiri sambil melakukan gerakan senam. Kadang jongkok, membungkuk, lalu berdiri merentangkan tangan. Gerakan itu ia lakukan dengan perlahan. "Reza, turun! Reza, turun Reza! Reza, turun nak!" Teriakan-teriakan dari Pak Gimin, guru, dan teman-teman lainnya terdengar sangat keras. Bapaknya Reza dan beberapa guru lainnya sudah lebih dulu naik ke lantai 3 untuk menyelamatkannya. Bapaknya Reza berhasil naik ke atap melalui platform yang sudah dibongkar anaknya. Tidak sempat ia menghampiri anaknya, Reza sudah loncat dari atas gedung tersebut dan tewas dengan mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gina yakin kalau masih ada sebuah misteri yang belum selesai di sekolahannya itu. Anehnya Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mereka mati. Ada apa sebenarnya dengan senam?
Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus berpikir keras untuk memecahkan misteri yang masih janggal. Jadi, kayaknya masih ada misteri yang belum selesai di sekolah kita, kata Gina. Ia dibonceng oleh Eldi. Gua juga ngerasain hal yang sama, Gin. Vika dan Rizal melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti di sekolah kita? Mungkin kita bisa tanyakan lagi pada Pak Gimin. Ya udah, besok kita menghadap ke Pak Gimin lagi ya. Sementara itu, jauh dari kota Jakarta, Asep mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dukun yang pernah memberinya sebuah jimat. Sayangnya saat Asep tiba di dukun itu, si dukun sudah meninggal setahun yang lalu. Ia hanya bertemu dengan anak dan istrinya. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya? Tanya Satip, anaknya dukun tersebut. Asep dipersilakan masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Asep menceritakan tentang makhluk gaib yang mulai mengganggunya. Satip mengangguk. Yang mengganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Seketika Asep terkejut. Dari mana Satip tahu tentang Cokro? Pastilah orang ini sesakti dengan bapaknya, pikir Asep. Kamu bisa bantu saya? Kamu memfitnahnya kan? Shh. Asep mendekat. Ia meminta agar Satip tutup mulut. Dari mana dia tahu tentang semuanya? Jin peliharaanku membisikkan di telingaku. Tenang saja, aku bisa membantumu. Satip berdiri kemudian masuk ke dalam kamarnya. Saat muncul lagi di tangannya ada sebuah golok. Kamu tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini dicabut dari kuburannya. Kalau tercabut, ya dia akan mengganggumu lagi atau bahkan membunuhmu. Atas saran Satip itulah Asep berangkat ke kuburan Cokro yang berlokasi di Jakarta. Golok itu ia tancapkan di atas kuburan. Anehnya ia merasa tenang karena memang tidak ada lagi roh Cokro yang menghantuinya. Namun setiap hari ia harus memastikan kalau golok itu tetap tertancap di kuburan Cokro. Agar tidak ada orang yang mencabut golok itu, Asep membungkusnya dengan kain putih lalu ditimbun dengan sebuah batu besar agar tidak kelihatan orang. Di sisi lain, di ruangan kepala sekolah, Gina dan Eldi duduk. Mereka ingin mendengar informasi dari Pak Gimin. Dulu, Bapak sendiri yang menjadi guru olahraga sekaligus memimpin senam setiap hari Rabu, ucap Pak Gimin. Oh, begitu ya Pak. Aduh, Bapak hampir lupa. Cokro, iya, tukang bersih-bersih itu, dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa. Pak, Bapak yakin kalau pembunuh Feli itu adalah Cokro? Bapak kan pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi sudah meninggal dikeroyok siswa. Bapak sendiri juga tidak yakin kalau Cokro adalah pelakunya. Tapi kasus itu sama sekali tidak pernah terungkap sampai sekarang. Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah kita itu karena roh Cokro yang marah, Pak. Dia dituduh dan dibunuh begitu saja.
Siapa tahu bukan Cokro pelakunya. Gina mulai mengeluarkan kegelisahannya selama ini. Sudahlah Gina, Eldi, kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Gina menanyakan lokasi makam Cokro pada Pak Gimin. Ia ingin berziarah dan meminta maaf mewakili semua siswa SMA Bakti. Dengan harapan Cokro tidak lagi mengganggu siswa di sekolahnya. Di samping kuburan, Gina dan Eldi berdoa dengan hikmat. Mereka pun meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah terjadi. Gina yakin kalau Cokro ini adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah. Entah siapa pelakunya sebenarnya, Gina tidak tahu, tapi firasatnya sangat kuat kalau Cokro tidak membunuh. Gin, lihat deh, ada benda apa ini? Eldi melihat sebuah benda yang mencurigakan tertancap di atas kuburan Cokro. Ia mengangkat sebuah batu yang menimbun benda tersebut. Cabut di. Wah, ini si golok. Ngapain orang nancepin golok di sini ya? Buang aja di. Mungkin orang iseng. Eldi membuang golok itu. Setelah selesai berdoa, mereka menaburkan bunga dan bergegas pulang. Malamnya Asep kembali bermimpi buruk. Ia dikejar-kejar Cokro yang membawa pisau di tangannya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga, Cokro berhasil mengejarnya dan menikam punggung Asep berkali-kali dengan pisau itu. Asep tergeragap bangun, nafasnya terengah-engah, keringat bercucuran, dengan tangan bergetar. Ia mengambil botol air minum. Tiba-tiba ekor matanya melihat secari kertas di samping tempat tidurnya. Kertas itu bertuliskan, "Kamu harus diadili." Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya. "Siapa sih?" Dengan kesal Asep membuka pintu seperti ada sesuatu yang menabrak wajahnya. Asep langsung hilang kendali. Ia berjalan perlahan keluar kamar kos, masuk ke jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah rel kereta api. Seperti ada yang mengendalikannya. Ia berdiri di atas rel itu. Sebuah kereta melaju dengan sangat kencang dari arah barat. Beberapa kali masinis sudah membunyikan klaksonnya, tapi Asep tetap berdiri di sana. Dan kereta itu menabrak tubuh Asep hingga terpotong-potong. Ia mati dengan mengenaskan. Banyak media yang meliput kematiannya. Mereka menduga Asep mati bunuh diri. Dan setelah Gina dan Eldi berziarah ke makam Cokro, tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri di SMA Setia Bakti. Barangkali permintaan maaf Gina diterima oleh Cokro. Sekolah itu sekarang aman, damai, dan juga tentram. Dan akhirnya ada juga yang mau melamar menjadi satpam di sana. Pos yang dulu jadi tempat pembunuhan Feli direnovasi dan diperluas. Sementara itu Gina dan Eldi lulus dengan hasil memuaskan. Tahun ajaran pun ditutup dengan sukacita. Semua siswa SMA Setia Bakti merencanakan liburan mereka masing-masing. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.